Halo semuanya, kenalin nama aku Yozi Adi Nugraha. Aku dari KM 4607 dengan NIM 15022220066. Di sini aku bakal ngejelasin komunikasi kelompok. Yang pertama, kita bakal bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan kelompok. Kelompok adalah tiga atau lebih orang yang berinteraksi sekian lama bergantung satu sama lain dan mengikuti aturan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Lanjut, sebuah kelompok juga harus berinteraksi, saling tergantung, memiliki aturan bersama, dan memiliki tujuan bersama. Dari beberapa poin yang aku sebutin tadi, udah jelas ya, kelompok tuh pasti memiliki aturan dan juga pastinya memiliki tujuan. Salah satu contohnya misalkan kalian dibagiin kelompok untuk ngerjain suatu tugas dengan dosen kalian. Pastinya kalian punya goals dong dari kelompok itu. Nah, contohnya tuh goalsnya mungkin bisa jadi mau jadi kelompok terbaik atau bisa juga mau mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, gitu. Lanjut, kita bakal bahas tim. Secara umum, tim tuh adalah sebuah jenis kelompok yang khusus dicirikan dengan anggota yang memiliki sumber daya berbeda dan saling melengkapi dan memiliki rasa identitas bersama yang kuat. Pasti kalian kayak bingung gitu kan, apa sih bedanya kelompok sama tim? Emang ada bedanya ya gitu kan? Pastinya ada dong. Ini aku bakal tunjukin dua perbedaan kelompok dan tim. Yang pertama, kelompok tidak memiliki pembagian peran yang jelas di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini menyebabkan konflik seringkali tidak teratasi, sedangkan tim secara sadar telah membentuk peran untuk masing-masing anggotanya agar pembagian tugas lebih jelas. Aku kasih example deh. Misalkan dalam tim bola itu kan dalam tim bola itu udah jelas ya siapa yang jadi kipernya, siapa yang jadi backnya gitu kan. Sedangkan kalau dalam kelompok itu tuh misalkan dibagi kelompok nih, pasti kan bakal bagi-bagi tugas dulu gitu kan. Dan juga jika salah satu dari kelompok kalian berhalangan untuk mengerjakan suatu tugas tersebut, maka bisa digantikan dengan anggota kelompok yang lain. Untuk nomor duanya, tim memiliki hubungan yang cukup erat. Masing-masing anggota dengan sendirinya membangun rasa saling memiliki. Sedangkan hubungan di dalam kelompok tidak begitu erat karena tidak ada rasa saling memiliki. Aku kasih contoh lagi ya. Misalkan dalam kelompok tugas lagi deh. Misalkan dibagiin tugas kelompok kan. Nah, biasanya ya kebanyakan sih kayak kalau tugasnya tuh udah selesai, ya udah kelompoknya bubar gitu aja. Kayak ya udah hening aja itu grup gitu kan. Sedangkan kalau tim tuh kayak punya ikatan yang lebih kuat gitu. Lanjut lagi, kita bakal bahas manfaat komunikasi kelompok. Eh, yang pertama itu ada menambah pengetahuan, yang kedua saling bertukar informasi, lalu memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku, yang keempat mengembangkan kesehatan, dan yang kelima meningkatkan kesadaran kelompok. Nah, dari example di atas, contoh-contoh di atas yang barusan aku sebutin, itu tuh banyak banget kan hal yang bisa kita dapat dalam berkelompok. Contohnya bisa dapat ilmu, pastinya kan ilmu baru karena kan banyak anggota dalam kelompok itu kan banyak anggotanya ya. Terus kita juga bisa melatih komunikasi kita gitu. Bagaimana cara kita dalam bersosialisasi dengan orang lain. Lanjut lagi ke ukuran kelompok. Kebanyakan peneliti itu mengartikan sebuah kelompok kecil memiliki paling tidak 3 dan tidak lebih dari 12 atau 15 anggota. Lalu yang kedua, semakin besar suatu kelompok, semakin renggang hubungannya. Nih, siapa yang pernah relate dengan yang poin kedua? Lalu kita lanjut ke peranan anggota kelompok. Yang pertama tuh peranan tugas, yaitu memperlancar pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, peranan pemeliharaan, yaitu menjaga keutuhan tim. Nah, yang ketiga nih, peranan mengganggu. Nah, dia itu menghalangi kelompok menyelesaikan tugas dan mengurangi minat anggota kelompok untuk bersatu.
Nah, kalian jangan sampai ya jadi yang peranan mengganggu. Lanjut lagi, kita ke cara berpartisipasi dalam kelompok nih. Yang pertama itu berorientasilah pada kelompok. Fokus pada tujuan kelompok bukan individu, tanpa kehilangan nilai-nilai dan kepercayaan individu. Lalu yang kedua ada pusatkan konflik pada masalahnya. Pisahkan orang dari perilakunya, lalu fokus pada solusinya. Yang ketiga, bersikaplah tanpa prasangka secara kritis. Tunda kesimpulan sampai mendengar berbagai sudut pandang. Pastikan pemahaman, yaitu cek dan recheck pemahaman kelompok akan gagasan kita dan juga pemahaman kita akan gagasan anggota lain. Jadi dalam berkelompok pastinya kita juga harus mikirin pemahaman anggota kita yang lain ya, karena kita kan ini berkelompok bukan individu. Jadi kita harus bisa apa ya, nyatuin gitu. Eh, Lalu lanjut ke grouping. Aku yakin sih pasti banyak yang belum pernah dengar apa sih grouping itu gitu kan. Kalau secara umum sih grouping itu suatu cara pertimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Lanjut ke grouping terjadi ketika sebuah kelompok itu kemiripan antar anggotanya tinggi, lalu memiliki hubungan baik satu sama lain, lalu gagal untuk menyadari sepenuhnya akan adanya pendapat yang berlawanan, menekan konflik hanya agar mereka dapat bergaul dengan baik. Lalu yang terakhir, tidak secara penuh mempertimbangkan semua solusi yang ada. Lanjut, kalian pasti kayak nanya, apa sih gejala grouping gitu kan? Gejala grouping sendiri itu yang pertama penilaian berlebihan terhadap kelompok, yang kedua ketertutupan pikiran, lalu tekanan untuk mencapai keseragaman. Nah, mungkin masih banyak dong teman-teman yang kayak bingung apa sih, karena mungkin baru pertama kali dengar juga ya. Jadi aku langsung kasih contoh aja nih. Contoh yang aku ambil di sini ketua OSIS. Misalkan gini, kalian dengan circle kalian tuh merupakan pendukung ketua OSIS A gitu kan. Maka di dalam pikiran kalian tuh sama circle kalian, ketua OSIS A ini tuh merupakan ketua OSIS yang terbaik yang pernah ada ya atau yang pernah menjabat di sekolah kalian gitu kan. Dikarenakan kekohesifan circle ini dalam pendapatnya, pendapat mengenai ketua OSIS yang lain pun bisa jadi kayak diabaikan gitu. Lanjut, semakin kohesif grup mereka, maka semakin tertutup mereka dengan pendapat yang berbeda. Jadi kayak mereka nggak mau tahu tuh sama pendapat yang lain. Yang penting kayak kesannya gua lu gitu kan. Jadi kayak mereka nggak peduli gitu. Mungkin sekian penjelasan materi dari aku. Semoga mudah dipahami ya. Dan maaf jika ada salah kata atau aku kecepatan ngomongnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.